Setelah mendapatkan Kai Havertz, Arsenal dilaporkan tertarik untuk memboyong dua bintang Manchester City. Dilansir dari 442, kedua pemain itu adalah Kyle Walker dan Julian Alvarez. Arsenal ingin mencaplok kedua pemain di atas dengan biaya 70 juta pounds atau setara 1,2 triliun rupiah. Pertama, Arsenal bakal mendatangkan Walker dengan proposal bernilai 15 juta pounds. Sementara untuk Julian Alvarez, Arsenal mencoba memboyongnya dengan biaya sebesar 55 juta pounds. Jika berhasil mendatangkan Walker dan Alvarez, maka Arsenal akan memiliki kedalaman skuad yang hebat. Pasalnya, Kyle Walker merupakan pemain yang tampil apik bersama Man City di musim 2022-2023. Ia menjadi pilar penting di lini belakang Man City yang turut membantu timnya meraih gelar treble. Sementara Julian Alvarez, meski jadi ban serep Erling Haaland, ia mampu tampil apik ketika dipercaya menjadi starter. Mantan winger Chelsea Pat Nevin percaya performa musim lalu Kai Havertz tak bisa dijadikan patokan, sebab ia dimainkan di luar posisi aslinya dan sentuhan Mikel Arteta di Arsenal bisa membuatnya kembali ke level terbaik. Saya rasa Havertz masih bisa menjadi salah satu pemain terbaik di generasinya. Dia bermain sebagai penyerang tengah di Chelsea dan itu bukan posisi terbaiknya, kata Nevin dilansir Metro. Bermain posisi itu sungguh memudarkan aspek terkuat dalam permainannya. Arsenal sudah mengamankan sebuah pembelian yang sangat bagus. Saya sangat percaya diri Mikel Arteta akan mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya juga, ucapnya. Gelandang Manchester United, Fred, masuk daftar jual United untuk bursa transfer musim panas 2023. Salah satu orang yang ingin melihat Fred keluar dari Old Trafford adalah Sir Jim Ratcliffe. Menurut dia, perekrutan Fred merupakan pembelian bodoh oleh setan merah. Ratcliffe sendiri menjadi salah satu kandidat pemilik baru Manchester United. Ineos tidak pernah ingin menjadi orang bodoh di kota, tidak pernah. Mereka maksudnya Manchester United berada dalam kesulitan besar sebagai bisnis, kata Ratcliffe seperti dilansir dari Mirror. Mereka tak memiliki pilihan manajer yang tepat, belum melakukan pembelian dengan baik, mereka mengeluarkan uang bodoh. Yang Anda lihat dengan pemain seperti Fred, United menghabiskan banyak uang sejak Ferguson pergi dan menjadi miskin. Sangat buruk, jujur saja, ujar Ratcliffe menambahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Sergei Milinkovic-Savic memang sedang jadi perbincangan setelah keputusan mengejutkan Lazio menjual sang pemain ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Sebelum dipastikan hengkang ke Al Hilal, gelandang asal Serbia ini pernah jadi incaran serius AC Milan dan bahkan telah ditawari harga mencapai 140 juta euro, akan tetapi Claudio Lotito selaku presiden klub Lazio menolak tawaran tersebut dan memilih mempertahankan Sergei Milinkovic-Savic sampai musim lalu. Aku tidak mau menjualnya, Milinkovic-Savic. Aku sudah menawarinya perpanjangan hampir 6 juta euro, tapi Sergei memilih masa depannya, ucap Claudio Lotito dilansir Il Messaggero. Memang benar ada tawaran dari AC Milan. Aku memutuskan untuk menolak tawaran Galliani sebesar 140 juta euro, itu 60 juta euro secara cash dan 80 juta euro lainnya, dibayarkan selama 5 tahun. Meski menolak, aku tidak menyesalinya. Jika berkaca pada kondisi sekarang, jelas apa yang dilakukan Claudio Lotito dengan menolak tawaran AC Milan tersebut merupakan sebuah kerugian besar. Pasalnya, pada musim panas kali ini Lazio hanya mendapatkan dana sebesar 40 juta euro dari Al Hilal untuk mendapatkan tanda tangan Milinkovic. Tawaran Al Hilal kurang dari 50 juta euro. Jika saya menunggu yang tepat, saya tidak akan pernah menjualnya. Tetapi saya selalu menepati janji dan telah membuat komitmen kepada bocah itu, bahwa saya akan menerima tawaran terendah untuknya, tambahnya. Bayern Munich ingin menjual Sadio Mane pada bursa musim panas ini. Di Rotten mematok harga rendah untuk bomber Senegal tersebut, musim pertama Mane di Bayern tidak berjalan mulus. Dia lebih banyak turun dari bangku cadangan dan mencetak 12 gol dari 38 penampilan di semua kompetisi. Tidak hanya itu, Sadio Mane juga pernah berselisih dengan rekan setimnya, Leroy Sané. Mane menonjok pemain Jerman itu usai kekalahan Bayern Munich dari Manchester City di Liga Champions. Melansir Sportskida, Bayern tidak puas dengan apa yang diberikan Mane.
Jawara Bundesliga itu bahkan bersedia melepas penyerang 31 tahun tersebut sebelum musim baru dimulai. Bayern mematok harga 20 juta euro bagi tim manapun yang mau membeli Mane. Harga tersebut separuh dari nilai pembelian Bayern untuk sang pemain dari Liverpool. Ousmane Dembélé kabarnya jadi incaran PSG untuk menggantikan Mbappé. Les Parisiens dilaporkan siap menebus klausul buyout Dembélé senilai 50 juta euro. Soal rumor ini, Joan Laporta menepisnya. Laporta menegaskan bahwa Dembélé tak berniat meninggalkan Barcelona. Dembélé sebagai pengganti Mbappé? Kami punya ketakutan ini tahun lalu, dan itu tidak terjadi. Dembélé ingin lanjut di Barca dan saya kira dia tidak punya keinginan untuk pergi, ujar Laporta seperti dilansir Football Espana. Laporta juga mengonfirmasi bahwa Barcelona sedang negosiasi dengan Dembélé untuk memperbarui kontraknya. Kontrak Dembélé di Barcelona akan habis pada Juni 2024. Dembélé adalah pemain yang sangat dicintai semua orang di klub. Dia punya perwakilan yang sulit diajak negosiasi, kami sedang negosiasi dan semoga dia lanjut, ucap Laporta. Dembélé senang, dia ingin lanjut dan ini keberuntungan besar kami, katanya. Juventus telah menetapkan harga jual Dusan Vlahovic di angka 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Namun, menurut laporan dari Corriere dello Sport, Bianconeri telah memberitahu Chelsea bahwa mereka bisa mendapatkan harga miring. Untuk mendapatkan penyerang timnas Serbia tersebut, tidak tanggung-tanggung, Juventus hanya meminta 21 juta euro atau sekitar 350 miliar rupiah kepada Chelsea. Hanya saja, Chelsea juga harus menyertakan Romelu Lukaku dalam kesepakatan tersebut. Masih belum diketahui bagaimana respons Chelsea atas syarat tersebut. Sebelumnya, pelatih anyar Chelsea, Mauricio Pochettino, menginginkan agar Lukaku kembali ke Stamford Bridge. Namun, sang penyerang mengindikasikan tak ingin pulang, dia ingin dipermanenkan Inter Milan. Jelang Liga Italia bergulir, AS Roma perlu cari tumbal baru. Nama Roger Ibanez jadi bidikan Jose Mourinho agar bisa dapat Rodrigo De Paul. Ya, AS Roma telah memenuhi beberapa kebutuhan melalui penambahan beberapa pemain, tetapi mereka membutuhkan satu lagi gelandang berkualitas dan seorang striker. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, laporan terbaru La Repubblica, Rodrigo De Paul telah muncul kembali sebagai opsi untuk target utama Giallorossi. Mereka sudah sangat tertarik di masa lalu, namun, mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan baik dengan Udinese atau Atletico Madrid begitu dia meninggalkan Serie A. Dia akan sulit untuk didatangkan, tetapi dia bukannya tidak tersentuh. Tawaran yang tepat bisa berhasil. AS Roma akan membutuhkan penjualan lebih lanjut untuk membiayai akuisisi De Paul. Biayanya, sekitar 25 juta euro, idealnya berasal dari penjualan Roger Ibanez. Tidak ada keraguan tentang nilainya, dan dia cocok dengan skema apapun mengingat keserbagunaannya. Newcastle belum berhenti memanaskan bursa transfer musim panas ini. Pelatih Eddie Howe kali ini mulai mengincar bintang milik Juventus, Federico Chiesa, untuk memperkuat armadanya di musim baru nanti. Newcastle di Tenggara sudah menjalin kontak dengan raksasa Serie A untuk menanyakan situasi sang pemain. Juventus siap untuk menegosiasikan kepergian Chiesa dan berharap Newcastle akan segera mengajukan tawaran resmi untuk pemain asal Italia tersebut. Menurut kabar yang beredar, dibutuhkan dana sekitar 55 juta euro untuk meyakinkan Bianconeri agar membiarkan pemain sayap yang kurang disukai itu pergi setelah perselisihannya dengan pelatih Massimiliano Allegri. Steven Gerrard memilih berkarir menjadi pelatih di Arab Saudi. Ia bakal melatih Al-Ettifaq dengan durasi kontrak 3 tahun. Gerrard diyakini mau pindah karena tawaran uang melimpah. Tim-tim Saudi Pro League memang tak segan mengucurkan banyak uang untuk memboyong pemain dan pelatih ternama demi mengangkat pamor dan kualitas liga mereka. Namun ia menegaskan finansial bukanlah hal utama, meski juga masuk dalam pertimbangan. Pilihan ini harus tepat untuk keluarga saya, kami harus merasa antusias dan termotivasi dengan tantangan yang ada. Proyek sepak bola yang ada harus ambisius.
harus memiliki alasan yang tepat. Kemudian tentu saja kamu perlu merasa aman dengan kontrak yang diberikan, tapi itu pertimbangan terakhir.